Oke, baik. Salam kenal abang ya. Pulu Serue. Ini nama orang apa nih bang? Nias ya? Enggak, nama orang Karo, Bang. Oh ya ya ya, oke oke. Baik baik. Orang Karo, orang baik. Luar biasa baik. Ya ini ada tema kita bang terkait dengan YHWH membuat Tuhan baru. Iya. Bagaimana, Bang? Maksudnya YHWH membuat Tuhan baru. Maksudnya nambah Tuhan gitu ya, Bang? Iya, iya berdasarkan dalil tapi. Iya. Coba buka dalilnya, Bang, biar kita bahas bersama-sama. Roma 14:9. Roma 14:9 ya. Siap, siap. Ya, saya buka sebentar ya, Bang. Siap, siap. Teman-teman di YouTube, makasih ya. Jangan merasa dicuekin ya. Soalnya saya ngantuk. Roma 14. Nomor berapa, Bang? 9 ya? 9, iya. Oke. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya. Bagaimana penjelasannya nih, Bang? Iya. Menurut Paulus, salah satu fungsi atau satu-satunya fungsi kematian Yesus itu adalah untuk menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan untuk Orang hidup, orang mati. orang hidup dan orang mati. Iya. Iya kan Bang ya? Betul kan? Betul, Bang, betul. Iya. Berarti Yesus ini Tuhan yang baru kan ya? Sebenarnya aslinya dia bukan yang baru, tapi dia kembali diperkenalkan di awal-awal abad pertama gitu. Sebenarnya dia sudah sebelum dia mati dan bangkit, dia juga sudah Tuhan sebenarnya. Menurut yang kami pahami. Iya, kalau Abang, kalau dia memang sudah Tuhan, kenapa dibuat menjadi Tuhan? Ya, karena kan dia itu belum saatnya untuk mati dan bangkit. Jadi selama beberapa ribu tahun dia itu menunggu sampai waktunya digenapi. Pas pada awal abad pertama, disitulah waktu itu digenapi. Begitu menurut pemahaman kami, Bang Cuma. Terkait dengan ketuhanan Bang, apakah Tuhan itu dinubuatkan menjadi Tuhan atau gimana ceritanya menurut abangku ini? Sebenarnya tentang Yesus Kristus ini, dia itu yang dinubuatkannya itu bukan tentang Tuhannya, tapi tentang mati dan bangkitnya itu. Itu yang dinubuatkan, Bang. Tentang kelahirannya Bang, tentang kelahirannya, kematiannya dan kebangkitannya itu yang dinubuatkan. Tentang dirinya itu, sebelum dia lahir dan mati dan bangkit itu, dia sudah kekal ada bersama-sama dengan Bapa. Begitu menurut pemahaman kami. Baik, baik. Dinda Jibril, thank you. Gini abangku, saya tertarik dengan ungkapan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 31. Yohanes Dia katakan 5, gini. nomor 31 ya. Iya, Bang cuma bacakan atau saya bukakan? Boleh saya bacakan aja Bang. Silakan, silakan. Jika aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidaklah betul. Nomor 37-nya, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku.
Itu kata Yesus. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, kau tidak pernah melihatnya. Itu kata Yesusnya. Jadi kalau Yesus bersaksi tentang dirinya, maka kesaksiannya itu tidak betul. Kalau dia bersaksi sendiri, harus ada Bapa Elohim yang bersaksi tentang dirinya, apapun itu. Nah, yang dikatakan oleh Paulus itu bukan kesaksian Yesus, lebih-lebih kesaksian Bapa. Paulus sendiri yang menuliskan itu, bahwa supaya ia menjadi Tuhan, untuk itulah kemudian Yesus mati agar ia dibangkitkan. Supaya ia menjadi Tuhan, supaya dia menjadi Tuhan. Artinya bahwa kalau Yesus tidak mati, ya bagaimana mau Tuhan mati dulu, harus supaya dia menjadi Tuhan. Betul, betul. Jadi kalau Yesus tidak mati, saya ulangi lagi, saya koreksi. Kalau Yesus tidak lahir, tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah kami mengikut dia. Maka dosa kami tidak diampuni dan tidak disucikan. Percuma kami menjadi orang Kristen kalau Yesus tidak lahir, mati dan bangkit. Maka lebih baik kami masuk Islam. Karena di Islam juga kan ada usaha untuk penyelamatan, berbuat sedekah, berbuat baik. Jadi lebih bagus kami masuk Islam aja kalau Yesus tidak lahir, mati dan bangkit. Nah, itulah dia. Iya. Jadi Paulus ini hanya menjelaskan fungsi Yesus itu lahir, mati dan bangkit. Itu dia menjelaskan, mengulangi maksud Tuhan itu, kedatangannya ke dunia itu. Itu maksud Rasul Paulus itu. Iya bang, iya bang. Tapi bukankah tanpa Yesus orang-orang sudah punya Tuhan, bang? Betul. Sebelum Yesus pun banyak orang punya Tuhan. Orang Hindu punya Tuhan, orang Buddha punya Tuhan, banyak orang punya Tuhan. Enggak, maksud saya dalam hal ini adalah Tuhan yang benar, Tuhannya orang Yahudi yang dimaksud. Kan sudah ada Tuhannya orang Yahudi. Kenapa harus ada Yesus yang dibuat menjadi Tuhan lagi? Betul, betul. Tuhannya Yahudi itulah atau Tuhannya yang belum dikenal oleh umat Kristiani inilah yang telah datang menyelamatkan kami di seluruh dunia ini yang percaya kepadanya. Itu Tuhan yang sama sebenarnya. Kalau Ya, kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, itu Tuhan yang sama yang datang abad pertama itu. Ya, itu tanggapan saudara-saudara kami Kristen. Kalau itu Tuhan yang sama, kenapa dia baru dibuat menjadi Tuhan, Bang? Ini manusia bukan dibuat, itu hanya pemahaman bahasa Indonesia kita yang kurang lengkap. Dia bukan dibuat menjadi Tuhan, tetapi dia datang melakukan itu semua, lahir, mati dan bangkit. Untuk itulah dia. Jadi itu di sana tadi ada penjelasannya, supaya ya, telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kurasa di dalam menjadi Tuhan ini bukan dibuat itu maknanya. Itu bukan dibuat. Itu kalau dipelajari lebih dalam, maknanya bukan dibuat itu, bukan made for Lord atau for curious, bukan itu maksudnya. Menjadi. Kalau dibuat itu bukan menjadi. Kalau menjadi itu sesuatu yang sudah ada, itu menjadi. Umpamanya, kalau kita katakan tepung bisa menjadi roti, sudah ada dia tepung itu, Pak. Jadi Yesus itu sudah ada bersama-sama dengan Allah. Dia menjadi gitu, Bang. Bukan dibuat. Kalau dibuat itu versi orang yang mempolemikkan keyakinan kami. Diubah menjadi dengan dibuat. Itu pengertiannya. Iya, jadi kalaupun kita masuk ke original teksnya, coba original teksnya apa bunyinya, Bang? Biar kita pelajari bersama. Kalau di situ, iya, kalau di situ dikatakan kureuo artinya bahwa berkuasa atau yang maha kuasa atau menjadi Tuhan atas atau yang
yang dikuasakan kemudian akan dikuasai dan seterusnya. Itu artinya begini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati untuk hidup dan hidup kembali supaya ia berkuasa. Betul bang, betul. Memang sebelum dia Berarti sebelumnya dia tidak berkuasa. dia berkuasa tapi belum diberikan sebelum dia mati dan bangkit itu, ya kan? Itu kuasa penebusan dosa itu, kuasa pengampunan dosa itu belum terjadi bang. Itu maknanya. Dia belum menjadi maksudnya itu. Sebenarnya dia itu sudah berkuasa, sudah sejak semula ada, tapi awal abad pertama itulah dia nyatakan kekuasaannya itu. Awal abad pertama itulah dinyatakan begitu. Bukan diciptakan bang, bukan dibuat baru gitu bang. Itu maknanya dari menjadi itu, bukan menciptakan. Yahweh membuat Tuhan baru. Jadi kalau judul abang itu diganti Yahweh menjadi Tuhan, itu dia. Kata barunya pun nggak ada di situ bang. Itu abang tambah-tambahin itu. Kenapa saya katakan baru? Karena dia sesuatu yang baru dibuat bang. Betul, dia baru menjadi awal abad satu. Bukan baru dibuat bang. Itu captionnya salah itu bang. Itu menyesatkan itu captionnya. Artinya yang kan asli di situ tertulis menjadi bang, bukan dibuat bang. Jadi kalau kita membaca Alkitab itu, kata-katanya itu harus sesuai bang. Kalau abang membuat caption atau screenshot aja caption itu bang, di situ baru diskusi lebih sehat bang. Oke. Kalau Boleh membuat berarti Tuhan ini ciptaan baru bang, baru 2 tahun umurnya. Itu membuat. Terus berarti baru dia baru. Iya. Sebelumnya Kalau ada dia. Iya. Sebelumnya Jadi kosong. Iya. Jadi kalau ada kata membuat berarti itu baru. Iya. Iya betul. Jadi captionnya itu kita perbaiki supaya audien kita mendapat edukasi yang benar tentang Alkitab. Iya. Jadi kalau ada kata membuat itu artinya tadinya bukan Tuhan lalu dibuat menjadi Tuhan ya. Betul. Nah, abang mungkin bisa baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ya bang. Iya. Mati meja. Kisah 2 ayat 36 ya bang. Iya, betul. Jadi saya bacakan ya bang. Boleh. Biar kita diskusi pelan-pelan. Siap. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Yaitu bukan menciptakan Yesus itu bang. Ya di situ penjelasannya bukan yang sudah ada itu. Maksudnya membuat yang sudah ada, bukan menciptakan baru bang. Umpamanya membuat Bang Juma menjadi terkenal, membuat Bang Juma menjadi banyak mendapat gift, begitu maknanya itu bang. Jadi bukan menciptakan Bang Juma, itu maknanya. Coba dilanjut aja bacanya dulu. Ya saya lanjut ya. Yang kamu salibkan itu, ya pas itu bang, menjadi, kembali lagi seperti tadi bang, menjadi Tuhan Kristus. Balik lagi seperti yang caption abang tadi yang salah itu. Jadi di sini membuat bang, ya kan? Allah membuat, katakanlah Pulus Roe ini menjadi terkenal. Nah, itu bukan dia ciptakan itu. Pulus Roe ini udah ada, tapi dia buat itu, membuat Yesus yang kamu salibkan itu, yang kamu siksa-siksa itu menjadi, kan dia ada menjadikan Tuhan dan Kristus. Jadi kata membuat itu bang, kalau di konteksnya itu udah ada orangnya bang. Jadi membuat Bang Juma menjadi sangat terkenal dan bisa mengalahkan Edis TV, sehingga Edis TV tidak berani bertemu dengan Bang Juma, gitu kira-kira. Membuat Yesus menjadi Tuhan. Bukan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi Yesus, bukan gitu maknanya itu bang. Jadi kita
bahasa Indonesia itu perlu dipelajari, Bang. Membuat Ya, Yesus ya, menjadi Tuhan. ya, Yesusnya itu sudah ada, dia buat Yesus itu menjadi. Dia tidak menciptakan Yesus baru, Bang. Yesusnya ada, Iya, sudah ada. ya, jadi dikatakan Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Membuat. Ya, di sini arti kata membuat ini bukan menciptakan, Bang. Tadi Jadi ada Anda, dua makna membuat ini. Kalau tadi, membuat, mulai yang tadi memang udah betul, tapi yang ini makna yang membuat itu bukan menciptakan dari baru, Bang. tadi kata, Maknanya itu sesuatu, umpamanya jalan rusak, kita telah membuat jalan itu sudah ada, Bang, tapi rusak dia menjadi mulus, begitu dia, Bang. Sehingga enak dilalui, begitu maknanya. Jadi bahasa iya, Indonesia ini seperti itu, Bang. iya, Yesus ada yang tadinya Ada. manusia dibuat menjadi Tuhan. Tuhan. Karena apa? Kenapa dia dibuat menjadi itulah dia disalibkan itu, Bang. Jadi dengan Iya, betul. salib itu, dengan kematian itu, dia menjadi Tuhan, Bang. Dia bukan Iya. lagi diciptakan baru. Jadi dia Iya. sudah ada, Bang. Sudah ada Yesus itu. Ada manusia, Yesus ada, bahan mentahnya ada, Ya, berupa manusia. Tuhan menjadi, Tuhan membuat Yesus yang manusia ini menjadi Tuhan. betul. Nah, Memang betul itu, Bang. ya Karena sudah. memang dia Berarti, Tuhan, Bang. Iya. ah, Maksudnya dia melakukan proses itu, Bang. Proses mati dan bangkit itu. Begitu maknanya itu. iya, 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 iya. Kalau kita terjemahkan lebih dalam, dia melakukan proses itu untuk Menjadi, melakukan pengampunan dosa itu, sehingga dia itu memang menjadi Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa iya, menjadi Tuhan. Jadi yang tadinya bukan Tuhan menjadi Tuhan, kan gitu. Ya Bang ya? Iya. Oke. Tadinya belum melewati proses, sekarang dia sudah melewati proses, gitu dia, Bang. Iya, Tadinya iya, iya. dia masih bersama-sama dengan Bapa, terus dia lahir, mulai berproses dia, terus dia mati, lalu bangkit. Tadinya dia belum, masih bersama-sama Bapa, masih mencipta dia, masih membuat langit dan bumi, itu belum melakukan proses menjadi Tuhan itu tadi, Bang. Karena pada masa dia mencipta langit dan bumi kan belum ada manusia berdosa. Jadi setelah kita berdosa itu, maka dibuatlah Yesus itu tadi melalui proses itu supaya dosa kita itu diampuni, manusia itu ditebus dosa gitu. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Jadi Itu menurut Yesus, pemahaman kami, itu menurut pemahaman kami. Tapi kalau memang iya, Bang Juma punya pemikiran atau tafsir tersendiri terhadap Alkitab kami, juga nggak apa-apa, Bang. Namanya juga komal TikTok kan, apa saja pun bisa dibuat kan. Ya kalau memang pasar merespon, ya banyak juga gift-nya kan gitu, Bang. iya, 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 lari ke git, Kalau abang saya ini. nonton TikTok, Bang, apapun sekarang diolah, Bang, jadi konten, Bang. Nah, tapi Iya, kalau iya, aku lihat iya. abang ini spesialisnya di bidang Alkitab, ya nggak apa-apa, Bang. Kalau itu mendatangkan berkat melalui Alkitab kami, nggak apa-apa, Bang. Berarti Alkitab kami juga bisa memberkati Bang Juma, kan gitu maknanya. Iya, Yesus kami juga memberikan berkah pada Bang Juma, nggak apa-apa walaupun abang pleset-plesetkan kemana-mana, ya kami bersyukur. Tapi Yesus kami juga iya, 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 iya. memberikan kebaikan untuk Bang Juma gitu. Iya, iya, iya. Iya, Bang, iya, Bang. Jadi kesimpulannya, kalau Yesus itu memang sudah Tuhan dari Ya, sejak semula, kenapa pada saat dia masih ada di bumi dia tidak pernah mengatakan itu, Bang? pernah, Bang. Yohanes Di, Yohanes Yohanes eh, Yohanes 3:13, Bang, pernah dia katakan itu. Tapi Yohanes 3, proses itu tadi, ya, Yohanes memang dia 3:13 tidak berbicara itu, Bang. ya, ada. Jadi
Kalau kalau sebenarnya Bang, menurut konsep Kristen itu, Iya. Tuhan itu bukan yang ngaku-ngaku Bang. Umpamanya ini Pulu Sure ini, aku Tuhan, sembahlah aku, dirikanlah doa bagiku, bilang kan. Apa ada yang mau kan gitu. Jadi kalau Tuhan itu adalah katakanlah aku ini orang cerdas, berikanlah hormat kepadaku, aku di sekolah tinggi. Itu kan pengakuan saya, tapi setelah dicek nanti rupanya aku bukan cerdas. Gitu. Jadi kalau kalau Tuhan itu bukan ngaku-ngaku, tetapi diakui Bang, diakui dia. Nah, yang mengakuinya sangat signifikan Bang, yang mengakuinya gitu. Jadi kalau mengaku-ngaku itu, saya pun bisa ngaku-ngaku, saya orang pinter, saya ini jenius. Tapi setelah orang tanya 51 berapa kali berapa, saya pening. Nggak ngerti saya. Titik-titik kali titik-titik katanya. Terpaksa saya cari kalkulator lagi. Saya nggak tahu. Nah, jadi, tetapi setiap orang datang pada saya masalah, saya kasihkan solusi dia seperti Bang Juma tadi bilang, DM saya kalau bisa saya kasih solusi. Setiap orang datang pada Bang Juma kasih solusi dan orang itu berhasil menjalani hidupnya. Walaupun Bang Juma nggak ngaku, saya akui Bang Juma orang hebat memberikan solusi kepada penggemar Bang Juma yang banyak datang tadi kan. Gitu dia. Jadi kehebatan Bang Juma itu tidak perlu Bang Juma ngaku-ngaku, tetapi banyak tadi penggemarnya, itu dia yang menandakan Bang Juma hebat. Itu saya akui itu Bang. Saya akui itu. Bang Juma itu hebat. Dari Aceh datang untuk memuji-muji Bang Juma. Itu yang namanya pengakuan bahwa walaupun Bang Juma tidak mengatakan aku hebat, Bang Juma hebat. Itu dia caranya membuat satu penilaian itu. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku, aku Tuhan katanya umpamanya. Ada seperti di Indonesia kan ada Lia Eden itu. Lia Eden, aku nabi terakhir katanya. Ternyata dia bermasalah dengan hukum kan. Jadi orang yang ngaku-ngaku itu tidak membuktikan bahwa dia itu hebat Bang. Begitu cara kami Kristen menilai sesuatu. Iya. Kalau Jadi kalau penggemar Bang Juma mengatakan Bang Juma hebat, itu saya akui Bang. Itu dia. Ada yang mengakui di depan mata saya tadi Bang, sebelum saya naik. Oke. Kalau Tuhan yang sesungguhnya mengaku Tuhan, itu batal nggak dia jadi Tuhan, Abang? Wah itu mantap itu Bang, mantap. Ya, menurut Abang ini kalau Tuhan yang sesungguhnya mengaku Tuhan, apakah gugur ketuhanannya? Sebenarnya kalau memang betul-betul dia Tuhan, dia ngaku Tuhan juga, itu nggak mengurangi ketuhanannya Bang. Sebaliknya. Tapi kalau ada yang mengaku-ngaku Tuhan, sabar Bang, sabar. Tapi kalau bukan Tuhan, tetapi seluruh dunia mengatakan dia Tuhan, tapi sebenarnya bukan Tuhan, apakah yang bukan Tuhan ini karena banyak orang mengakui dia Tuhan berubah menjadi Tuhan, Bang? tidak akan mungkin ada orang seluruh dunia mengakui dia Tuhan kalau dia bukan Tuhan Bang. Udah pasti itu. Bukan itu karena logikanya. Pengakuan itu orang bisa menilainya Bang. Bukan itu logikanya. Maksudnya gini, dia bukan Tuhan. Sudah jelas-jelas dia bukan Tuhan. Ya. Tetapi seluruh manusia mengakuinya dia Tuhan. Apakah yang bukan Tuhan ini seketika itu menjadi Tuhan? Karena banyak yang mengakui dia Tuhan padahal bukan Tuhan. Dia bisa diuji Bang. Kalau dia mengaku-ngaku Tuhan, jangan ke situ Abang. Ada yang mengakui dia Bang. Bukan ke situ Bang. Bukan begitu Bang. Yang analogi yang Abang buat itu tidak tepat Bang. Karena Anda takut ketahuan kalau Anda menyembah bukan Tuhan kan gitu. Oke, baik. Yang Abang buat itu, baik Abang. Tidak akan ada orang mengakui dia Tuhan. Oke. Kalau dia nggak berkualitas Bang. Baik. Sekarang apakah Maria melahirkan Tuhan? Ya. Jadi Maria melahirkan penciptanya. Gini Bang, kalau tentang Maria melahirkan penciptanya, saya harus jelaskan Bang. Iya. Kalau saya bilang Anda kan mengatakan Tuhan itu tidak mungkin diklaim menjadi Tuhan kalau tidak terbukti Tuhan. Saya bertanya, apakah pencipta yang dilahirkan Maria? Begini Bang, ini kalau saya jawab dia jawabannya tidak sempurna Bang. Kalau jawabannya satu kata iya dan tidak,
pasti salah bang, karena itu pertanyaan Artinya jebakan. itulah yang saya katakan tadi. Itu pertanyaan jebakan, Sesuatu yang bukan Tuhan, meskipun sedunia selangit sekalipun mengakui dia Tuhan tapi bukan Tuhan, ya bukan Tuhan dong. Itulah yang terjadi di Anda, anak orang, Anda paksakan menjadi Tuhan. Kalau abang seperti itu, saya nggak marah bang. Itu Memang fakta. kan, Gimana mau abang marah? kan di lawan bicara saya, jadi abang bebas menilai apa yang saya Saya Abang berdasarkan kenyataan Tapi abangku. hal yang sama saya balikkan kepada abang, saya masuk penjara bang. Oh silakan, Ya. silakan Anda bicara. Saya akan bantah pakai dalil. Saya Enggak masuk penjara. bang, nggak bisa. Saya bantah pakai Penistaan dalil. agama, Bang. Apa yang Anda ingin Penistaan katakan agama. tentang Tuhan saya? Coba. Tuhan saya dilahirkan manusia? Tidak boleh saya bicara tentang Tuhan abang. Tuhan saya Karena dilahirkan manusia? Iya, Bang. Jangan lebay, jangan lebay. Apakah Tuhan Betul, saya Bang. dilahirkan Betul, manusia? Bang. Apa yang Anda ingin katakan tentang Tuhan saya? Coba. Bukan. Konsepnya tidak seperti itu bang. Ya, coba. Apa yang Anda ingin katakan tentang Tuhan saya? Ini sangat apa bang? Sangat sensitif bang. Silakan aja, nggak apa-apa. Tetapi- Saya yang tanggung jawab. Tidak Apa bisa, yang Bang. Anda Ini ingin khususnya, katakan Bang. tentang Tuhan saya? Sangat sensitif bang. Nggak baik. Ya, Bang. itu Banyak namanya orang bahlul. yang masuk penjara gara-gara ini bang. Itu namanya bahlul. Makanya saya selalu abang Idiot. jarang saya naik. Bagaimana Anda tidak dipenjara kalau Anda berbicara tanpa dalil? Saya berbicara dengan itu- dalil. Itu dalil itulah yang bisa menjerat saya bang. Dalil Silakan, mana dalilnya? Anda sebutkan, saya bacakan. Tidak bang, tidak bang. Memang Abang, nggak ada. Lebih baik abang. lebih baik Memang nggak abang, ada. Orang membuat Tuhan Kristen saya. itu selalu mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Yesus bukan Tuhan, diadakan jadi Tuhan. Ya itu kan udah 5 tahun abang ngomong itu berulang-ulang bang. Udah Ya, dan saya itu paham. fakta. Bayangkan saja Iya, abangku, itu fakta tadi bagi di abang awal, semua. saudara, tadi di awal Anda mengatakan Roma 14 nomor 9, tidak ada kata membuat. Bang, kalau ada kata membuat berarti itu Tuhan baru. Di situ Iya. kan jelas bang. Saya Setelah bawa istilah Anda saya ke dibawakan Kisah kan Para menjadi, Rasul Bang. 2. Kisah Para Rasul 2 nomor Yesus yang 36. kamu salibkan itu menjadi, Bang. Allah membuat Yesus. Yesus dibuat jadi apa di situ? Allah membuat Yesus menjadi apa? Membuat Yesus menjadi apa? Tuhan. Menjadi Tuhan. Tuhan, Bang. Berarti Tuhan, Bang. sesuatu Tuhan bang, Tuhan. sesuatu yang Menjadi kurios dibuat, bang. sesuatu yang dibuat berarti tadinya bukan, baru dibuat. Bapak membuat rumah, tadi bukan rumah, dibuat rumah. Bapak menjadi sedih, tadi tidak sedih, berubah jadi sedih. Kue menjadi sampah, tadi bukan sampah, menjadi Itu udah sampah. 5 tahun Yesus saya dengar dari mulut abang. seperti itu. Dibuat menjadi Tuhan. Tadi bukan udah 5 Tuhan. tahun laluan, udah hafal saya itu, Bang. Tadi Udah bukan Tuhan, dibuat menjadi Tuhan. Pret. Itu fakta. Makanya kalian marah, itu. lawan. Saya nggak marah, marah. lawan. Saya nggak marah. Saya hanya menyerang kebodohan. Saya menyerang kalau saya kebodohan. mengatakan Saya hal yang menyerang sama, kejahiliaan. Saya menyerang saya otak mengatakan rusak. yang hal sama, Saya menyerang Kantor ketidakwarasan. polisi saya bang. Saya punya banyak data tentang itu bang. Silakan Anda tunjukkan. Nggak boleh bang, nggak boleh. Nenekmu kiper. Saya di Kau Indonesia ini itu, lemah, Pak. orang-orang Kristen itu cuman bisa keluar-keluar menghujat tanpa data. Iya, Itulah kalau saya Kristen. di luar bang, kalau saya nggak di Indonesia, Ah. saya bisa lebih banyak lagi dari Edis TV itu bang. Lebih banyak Mana dari dalil yang disampaikan Edis yang benar tentang Islam? Tunjukkan. Satu aja. semua benar itu, Bang. Semua benar. itu. Semuanya cuman hoax. Tidak ada dalil. Hanya tipu-tipu. Yang ditipu Iya, Bang, siapa? semua nggak berani jumpa sama dia. Yang ditipu siapa? Yang ditipu ya kalian. Umat Islam mana mau ditipu sama orang dongok seperti itu? Buktinya penontonnya semua orang Kristen bang. Penontonnya orang Islam matamu suwe.
itu penipuan. Sakit hati kan? Jangan emosi, Bang. Enggak. Saya enggak Nanti sakit jatuh hati. maskernya, Bang. Saya Maskernya jatuh. saya sudah hafal karakter pemakan babi, abangku. Angkat sedikit Udah lagi hafal. maskernya. Ya, gitu, Bang. Saya sudah hafal pemakan babi karakternya. Kayak abang ini tuh mukanya aja mirip babi. Penipu. Anda penipu. Ya. Tadi Anda mengatakan kalau ada kata membuat itu berarti Tuhan baru. Aku tunjukkan kata membuat, langsung jurus Paulus. Memang begitu karakter penyembah setan. Penyembah setan begitu. Penyembah setan memang begitu, abang. Penyembah setan memang gitu. Suara besar. Penyembah Abang setan nggak memang bisa. begitu. Kalau tidak bukan Abang penyembah setan. setan, tidak mungkin Abang kan begitu. setan. Wajahnya pun nggak berani dinampakkan. Anda tadi mengatakan bahwa kalau ada kata membuat, Kalau itu baru setan Tuhan itu, baru. Bang, kalau manusia Begitu ditunjukkan kata membuat, pemakan babi kalau ini manusia, langsung Bang, ingkar terhadap ucapannya sendiri. kalau Itulah manusia pemakan babi. berani menunjukkan wajahnya, Bang. Pemakan babi itu lain di mulut, lain di otak, lain di aplikasi. Tadi Anda mengatakan kalau ada kata membuat, itu Tuhan palsu, itu Tuhan baru. Buktinya ada kata membuat, Anda ingkar. Itulah karakter setan. Habis itu gagah-gagahan. Saya mau ditangkap, saya takut ditangkap. Lu pikir polisi kita itu seperti kau? Dongo. Lihat manusia dibilang Tuhan. Anak orang dibilang Tuhan. Polisi kita itu polisi cerdas. Tidak mungkin kau ditangkap kalau kau tidak bersalah. Kau membahas tentang Al-Quran tanpa ilmu. Lu pikir Al-Quran itu terjemahan, tuyul? Tidak seperti ini nih. Kau sendiri telah membuktikan betapa besar tadi apa yang dilakukan, pergeseran nilai yang dilakukan oleh kitab lo. Di situ Anda mau mengatakan apa? Dijadikan menjadi kurios. Maksud lu apa, cumi? Maksud lu ingin mengatakan bahwa Lembaga Bible Indonesia telah melakukan penipuan dengan menggantinya Tuhan gitu. Itu derita lo. Itulah bukti agama lo. Itulah fakta di mata lu sendiri bahwa lu aja merasa tertipu oleh lembaga kitab lu yang harusnya kurios dirubah menjadi Tuhan. Kan lawak-lawak. Lu menderita sendiri kan dibuat sama lembaga lu sendiri. Makanya ditipu sama kamu punya Bible sendiri. Saya tidak peduli, yang jelas di situ tertulis Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Berarti tadi bukan Tuhan dibuat menjadi Tuhan. Dange bakar, campur ikan bakar, kasih lawak sedikit, jeruk nipis sedikit, lebih enak daripada naik komalnya Bang Suma tapi berdarah tanpa luka. Makanya jangan jadi penipu. Jangan jadi penipu. Sampaikan kebenaran itu meski pahit. Terima kebenaran itu meski pahit. Kalau ada kata membuat, itu baru salah, Bang. Itu berarti Tuhan baru. Makanya belajar kau Bible. Jangan saya yang lebih paham dari kau. Aku tunjukkan dalil berikutnya. Apa katamu? Oh, itu kan memang Tuhan dari senonya. Gigimu. Udah dibilang kau pakai otak. Kau pakai otak. Ini lagi satu, ban karet mobil. On diskusi. Ayo silakan. Lanjut tema, silakan. Makasih sahabat-sahabat semuanya, Masya Allah.
Kapan Juma kau lebih pintar ke Kristen daripada kami Juma? Oh, jelas saya lebih pintar. Terkait Bible ya. Kalau Gini, sebentar. Jangan kebiasaan ngeklaim. Ngeklaim itu apa yang membuat Anda lebih pintar dari saya tentang Bible? Kira-kira hanya gara-gara karena kamu Kristen dari lahir gitu? kan, gini dia. Nah, Apa itu? Bible itu punya kami. Kami Terus terima atau tidak terima, kami lebih mengenal Bible, memahami Bible dari kau, karena kau Islam. nggak mungkin itu, nggak mungkin, mustahil itu, Bung. Gini, Itu mustahil. tahu dirilah bahwa kau Islam dan kau nggak punya kompeten untuk menerapkan Bible. Ini sama seperti seorang siswa di dalam kelas marah kepada gurunya yang menjelaskan buku cetaknya. Apa kata murid? Mustahil, ibu lebih pintar, bapak lebih pintar. Yang punya buku saya, bukan bapak yang punya buku. Kau yang punya Bible? Anda yang punya Bible? Nih, Kau yang mencetak Bible? Kau yang mengarang Bible? ini Bible nih. Kalau itu Kau mau Bible, tahu. Ini Bible. Kau mau berapa Bible? Sekalipun di tanganmu satu goni Bible, kau tidak paham Bible karena kau Islam. Apa alasannya saya tidak paham? Alat untuk pakai paham itu apa? Untuk memahami segala sesuatu dipahami pakai apa? Oh, nggak begitu. Ya, Dipahami pakai segala sesuatu dipahami pakai apa? apa? Pakai hati dan pikiran. Apapun itu, kita memahami sesuatu itu pakai ini, akal. Betul, bisa. Iya, ini kitab adalah kitabmu. Aku juga punya kitab. Saya memahaminya karena saya menggunakan akal. You pakai iman, beda kita. Kalau ku baca Al-Quran, lalu ku baca artinya dan ku pahami artinya, apakah hanya karena aku membaca arti Al-Quran, lalu aku menyimpulkan seenak perutku, menjadikan aku benar hanya karena Al-Quran itu ada terjemahannya? Oke, baik. Sekarang begini. Kamu baca terjemahan Al-Quran saya sekarang. Saya kasih kamu terjemahan surah Al-Baqarah ayat 2. Sekarang Anda baca terjemahannya. Saya ingin tanya sesuatu, apakah Anda sudah paham Al-Quran setelah membaca terjemahan itu? Bacakan terjemahannya. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang takut. Pertanyaan saya, kitab yang dimaksud kitab mana? Al-Quran. Dari mana Anda tahu? Sesuai dengan pemahamanku. Dari mana Anda tahu pemahaman saya? Anda kan harus berdasar dengan ilmu. Karena kau membacakan Al-Quran, karena itu ayat Al-Quran. Lalu kalau ada dikatakan begini, ini Abdullah atani al-kitab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, telah memberikan aku kitab. Jangan Dan kemana-mana. memberikan tunggu, ini terjemahan Al-Quran sama yang tadi. Habisnya aku ngomong ya. Iya, silakan. Sama yang tadi. Aku ini hamba Allah. Aku ini hamba Allah, diberikan kitab dan aku diberi nikmat kenabian. Kitab yang dimaksud kitab apa? Jangan ke Al-Baqarah tadi. Apakah benar? Sekarang kau buat pertanyaan. Aku jawab. Sekarang validasi jawabanku itu. Apakah jawabanku salah atau benar? Benar. Jadi berarti aku memahami Al-Quran kan, dan kau membenarkannya. Sekarang aku tanya ke pertanyaan Alkitab. Tenang, aku tanya ke pertanyaan Alkitab. Kau udah tanya aku Al-Quran, sekarang gantian nanya. Ya. Oke. Yesus di dalam Alkitab pernah mengutuk pohon ara. Yesus datang ini, ayatnya aku menghafal. Ya, terus Dia datang ke sebuah pohon ara yang rimbun. Rimbun. Lalu ketika Yesus datang ke pokok ara ini, dia mendapati pokok ara ini tidak berbuah. Terus Dan Yesus tidak mendapatkan apa-apa pun dari situ. Buahnya tidak dapat, tapi daunnya lebat.
Lalu Yesus mengutuk pokok ara. Sekarang Iya. kau berkata, mengklaim samaku bahwa kau lebih paham Alkitab daripada aku. Apa maksud ayat itu? Maksud daripada ayat itu kau ingin melarikan maksud yang tertuang di sana. Apa maksud ayat itu? Maksud ayat itu Yesus sedang lapar, habis puasa 40 hari lapar, dia cari makanan dan tidak menemukan makanan apapun selain Tanya sama pohon aku. ara. Dan memang tunggu, dan memang saat itu bukan musim buah ara. Dia lapar, dia lapar, dia cari buah, dia cari makanan, tetapi dia tidak menemukan kemudian buah, dia tidak menemukan makanan. Maka dia marah, dia mengutuk pohon ara tersebut. Paham? Dia ingin membuktikan, sama dulu, dia ingin membuktikan bahwa dia punya kuasa dari Tuhannya. Stop. Dia ingin membuktikan kalau dia adalah utusan dari Tuhannya. Itu real, itu fakta. Baca Yohanes 5 nomor 36. Balikkan pertanyaan seperti yang kutanyakan tadi sama kau tadi sama aku. Apakah Victor jawabanku benar atau salah? Saya tanya balik sama aku. Ya, pasti kau mengatakan salah. Balik. Iya, saya tanya, apakah benar apa yang saya maksud? Salah. Salah. Saya sudah tahu. Oh, ten. Oh, ten. Oh, ten saya lawan. Saya tuh, saya kalau hak saya katakan hak, batil saya katakan batil. Anda mengatakan Al-Quran, Anda betul, meski tanpa ilmu, hanya ilmu tebak-tebakan. Makanya ketika saya memberikan data, ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan, aku ini adalah hamba Allah, diberikan kitab kepada aku dan nikmat kenabian. Kitab ini maksud kitab apa? Gantian aku dulu giliran sekarang. Cuman kebetulan doang tadi, betul. Itu cuman kebetulan aja. Aku kasih dalil yang lain, kau udah nangis itu. Dan kebetulan itu saya mengatakan, saya walaupun mengakui. aku menjawab benar pertanyaanmu tadi, tapi aku tidak mengklaim kalau aku ahli Al-Quran. Tetapi kau nggak tahu malu. Memang dengan kau salah- tidak bisa mengklaim, tidak bisa. Karena itu Disiplin bukan ilmumu, disiplin ilmumu tidak ada. Sedangkan ketika saya membaca Bible dan mendengarkan Bible, ini bukan kitab suci, ini bukan firman Tuhan, ini keterangan manusia biasa. pendapatmu. Tanya Oh. ke aku, tanya ke aku. Oke. Orang Sekarang saya tanya samamu, apakah Matius menulis wahyu dari Elohim, Tuhannya Yahudi? menulis wahyu. Yang katanya. Iya. Menulis Injil. Apakah Matius, pengarang Matius, menerima wahyu selayaknya Musa menerima wahyu? Oh, dia menulis apa, kitab suci, menulis berita Injil. Dia menulis sesuai dengan kemanusiaannya, bukan firman Tuhan, Cak Ayu. Apa yang harus saya kuasai untuk memahami karangan manusia? Kita Apa? batasi dulu firman Tuhan. Kita batasi firman Tuhan. Apa yang harus saya kuasai untuk mengetahui karangan manusia? Tinggal baca doang. Beda dengan Al-Quran, firman Tuhan pakai ilmu. Kalau buku ini tidak perlu ilmu. Tidak ada disiplin ilmu. Disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai untuk memahami ini? Teologi? Apa teologi? Kan ada sarjana teologi ya? Iya. Saya Untuk harus apa? Aduh. Jadi maksudmu, Aduh. Sister Jema, maksudmu Saya harus paham ini. Harus saya sekolah teologi, belajar tentang sejarah kekristenan, sejarah gereja, sejarah Bible, perjanjian lama. Itu supaya saya paham ini. harus kuliah. Gak nyambung. Disiplin ilmu. Disiplin ilmu yang harus saya kuasai untuk menguasai ini apa ini? Ada namanya bidang kajian. Apa nama disiplin ilmunya apa? Oh, itu teologi kekristenan. Teologi itu belajar tentang sejarah Kristen pertama, gereja pertama, terus kemudian belajar Bagaimana tentang mungkin kau mengajari yang bukan bidang kajianmu? Maka saya katakan disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai? Disiplin ilmu yang harus saya kuasai supaya saya bisa paham ini Bible.
Ya, teologi lah. Teologi itu kau ngerti nggak teologi apa dipelajari Teologi kekristenan. Iya, itu belajar. Makanya ada sarjana teologi. Kalau Apa kau yang mau dipelajari? Apa? Apa yang dipelajari oleh teologi Kristen? Oh, pengantar perjanjian lama, mungkin ada perjanjian baru. Pengantar bukan disiplin ilmu. Sekarang begini. Gantian. Ku tanya dulu kau, apa dasarmu kau mendeklarasikan kau ahli di bidang di kekristenan? Apa dasarmu? Yang mengatakan saya ahli apa? Kau bilang kau lebih saya paham karena saya pakai akal menelaah catatan-catatan orang. Kau lebih pintar dari pendeta-pendeta. Masalahnya pendetamu tidak pakai akal untuk ini. Katamu. Pakai doktrin. Kok pakai doktrin? Yes. Kalau Kristen meninggalkan doktrin, Kristen udah bubar 2000 tahun yang lalu. Oh, memang cara memahami Alkitab, jangan kau pakai standar Al-Quran. Nggak laku Al-Quran sama Alkitab ini. Memang beda cara memahaminya. Sekarang kau tunjukkan apa dasar memahami ini. Makanya aku bilang begini. Ketika kau tanya aku tadi ketika kau tanya aku, Victor, kitab ini tidak ada diragukan. Sekarang jawab pertanyaanku, Victor. Kitab manakah yang dimaksudkan? Lalu ku jawab, Al-Quran. Oh, benarkan, berarti gampang dipahami karena artinya langsung. Tetapi aku kasih kau ayat untuk kau artikan sama aku, untuk kau terangkan. Lalu kau terangkan, oh Yesus kelaparan karena marah dia dikutuknya pokok ara. Oh, nggak begitu Alkitab. Kau bawa. Lalu apa? Apa tujuannya? Apa tujuannya dia mengutuk pohon ara? Kuterangkan kau. Silakan. Terangkan sama kau biar kau paham dengan para apologi ini paham. Artinya aku menguji deklarasimu tadi. Kau deklarasikan aku lebih pintar dari pendeta-pendeta. Ku tanya kau maksud ayat mengutuk pokok ara, kau salah. Aku tidak membenarkannya. Lalu kau tanyakan. Iya, silakan. Victor, kemana arah ayat itu? Apa maksud ayat itu Yesus mengutuk pokok ara itu? Apa yang mau disampaikan Yesus terhadap umat manusia? Biar ku terangkan sama kamu. Artinya di situ Yesus mengutuk pokok ara itu. Pokok ara itu adalah orang yang tidak berbuah. Barang siapa orang yang ketika Yesus datang dan dia tidak berbuah, maka dia akan dikutuk karena dia tidak berbuah. Yesus tidak mendapatkan buah daripada apa yang dalam dirinya. Itu kedatangan Yesus. Jika Yesus datang kedua kali dan Yesus tidak menemukan dia berbuah, tidak ada buah, artinya dia tidak menampilkan Yesus dalam hatinya. Dia tidak berbuah dalam hidupnya, dia akan dikutuk. Makanya harus berbuah. Setiap orang, si Victor ini pun, jika Yesus datang sama aku dan aku tidak berbuah, ketika Yesus datang menemuiku untuk kedua kali, aku pasti dikutuk. Oke, tolong tunjukkan dalil penguatnya terkait dengan pohon ara itu. Silakan. Makanya di situ bedanya. Silakan tunjukkan. Itu kan cuma asumsi cumi. Nah, disitulah. Tunjuk dalil. Itulah pendeta kami menerangkannya di hari Minggu. Makanya aku bilang, kalau kau masuk dalam disiplin ini, disiplin ilmu ini, kau harus masuk ke doktrin dogma. Kalau saya tidak. Kutanya kau sekarang, apakah Islam tidak pakai doktrin dan dogma? Kalau Islam itu doktrin dogma. Aku jawab iya atau tidak. Apakah Islam tidak? Dengar. Silakan. Dogma itu apa? Silakan. Apa definisi dogma? Ya, kau jawab dulu supaya saya ajarkan samamu. Dogma itu apa? Terangkanlah. Aku pengen dengar juga. Aku pengen belajar. Jelaskan. Kau yang jelaskan kepada saya. Dogma adalah kan itu konsep agamamu. Kan kau bilang. Apa itu disiplin dogma dan doktrin? Terangkan aja. Jadi kalau kita berbicara mengenai dogma, itu adalah pengajaran, itu adalah dogma adalah doktrin
sesuatu yang harus diyakini, sesuatu yang harus dipercayai, mau salahkah dia, mau tidak salahkah dia, yang jelas itu didoktrin, harus kau imani sebagai otoritas yang dimiliki oleh oknum tertinggi dari sebuah konsep. Pendeta, pastor, paus, mendogma. Apa dogmanya? Orang-orang harus mengikuti apa yang dia mau, meskipun salah. Itu dogma. Gini, tolong Sedang- buat definisi dogma. Definisi dogma. Ya, dogma itu suatu pengajaran, sesuatu disiplin yang kemudian kepercayaan yang didoktrinkan kepada seseorang dari otoritas tertinggi kepada orang yang lebih di bawah. Tidak boleh dibantah. Mau dia salah, mau dia benar, tidak boleh dibantah. Itu dogma. Sedangkan Al-Quran, Doktrin, satu lagi. Beda dogma dan doktrin. doktrin itu adalah penekanan terhadap seseorang akan sesuatu atau sebuah yang mana menjadi suatu keputusan, baik itu pribadi atau lembaga, terhadap individu lain. Tidak perlu itu benar, tidak perlu itu salah, yang pasti harus kau ikuti. Itulah doktrin. Contoh, Kaitkan. saya mengatakan ini kue, meskipun ini HP, kau harus mengakui ini kue. Itu disebut doktrin, itu disebut dogma. Makanya Yesus itu orang, kau didogma, kau didoktrin, dia Tuhan, jadilah dia Tuhan. Berdasarkan dogma, berdasarkan doktrin, tidak berdasarkan ini. Itu yang perlu Anda pahami. Sedangkan kalau Al-Quran pengajaran yang diajarkan sesuai dengan akal. Orang benar didoktrin di Islam, didoktrin untuk sholat, didoktrin untuk menyembah kepada Allah. Tapi doktrinnya itu betul, doktrin yang benar. Kalau Anda didoktrin tidak sesuai dengan fakta real, logika dan akal sehat, itu bedanya. Nah, makanya ketika saya berbicara tentang ini, kamu hanya berdasarkan doktrin tok, dalam arti kata, mau salahkah dia, mau benarkah dia, yang jelas kamu harus percaya ini adalah firman Tuhan meskipun bukan firman Tuhan. Itu disebut doktrin atau dogma tanpa syarat. Boleh diuji doktrin keislaman? Silakan. Ada sebuah narasi atau ayat di Al-Quran dan juga hadis tentang Isra Mi'raj. Oke, Iya. kau berkata bahwa ajaran keislaman tidak pernah bertentangan dengan akal dan logika dan ilmiah. Yes, betul, betul. Tidak bertentangan. Iya. Peristiwa Isra Mi'raj, naiknya, diperjalankannya Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, ikut badan-badannya juga, ikut body-bodinya dia di malam itu. Iya. Sampailah dia di langit ketujuh. Yes. Oke. Di langit ketujuh, keberangkatannya ini masuk akalkah? Ini doktrin masuk akal atau tidak ini? Masuk akal? Masuk akal. Langit itu, bagaimana Muhammad melakukan perjalanan dari Mekah ke Israel, Yerusalem dalam satu malam, lalu dari Yerusalem dia naik ke langit ketujuh, di malam itu juga dia naik juga dan pulang juga dari malam itu dengan jarak yang begitu jauh. Aku tanya, dengan kecepatan berapa Muhammad sampai ke Yerusalem dan sampai lagi ke langit ketujuh, balik lagi dia, pulang lagi dia ke Mekah? Dengan apakah dia bergerak dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon? Oke, saya baca ayatnya. Silakan. Karena ini berbicara Islam kan. Islam itu harus pakai dalil. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa yang memperjalankan?
Yang memperjalankan ya Allah. Allah yang memperjalankan, apa masalahnya kalau Allah yang memperjalankan? Tak ada masalah. Nah, Siapa sekarang saksinya? kebenaran itu tidak perlu saksi. Loh. Boleh. Oh, Bagaimana? salah Anda. Bentar. Salah Anda. Kalau Anda mengatakan, sebentar. Peristiwa silakan. itu, ada sebuah peristiwa, Muhammad bersaksi tentang sebuah peristiwa yang mana dia sendiri yang mengalami peristiwa itu. Dia bersaksi tentang dirinya sendiri. Kan begitu? Tentang peristiwa yang dialaminya sendiri. Tidak ada orang yang melihatnya. Anggaplah dulu, layakkah kita mempertanyakan dulu tentang kebenaran pernyataan Muhammad ini? Kan wajar-wajar saja dipertanyakan sebelum diuji kebenarannya. ya, sabar. Jadi sebuah kebenaran itu, Bung, itu tidak butuh saksi. Kenapa harus butuh saksi kebenaran itu? Sabar. Oke. Kebenaran itu tidak butuh saksi. Yang namanya kebenaran tanpa saksi juga sudah pasti betul. Itu kebenaran. Nggak mesti ada saksi. Sekarang ketika ada orang dianiaya, dibunuh, tak ada saksi. Jelas-jelas dibunuh tapi tidak ada saksi. Pertanyaan saya, apakah orang itu batal dibunuh karena nggak ada yang melihat selain pelaku? Gimana ceritanya nih? Gimana ceritanya? Ada pembunuhan terjadi, tidak ada yang melihat selain pelaku. Pertanyaannya, apakah karena tidak ada yang menyaksikan pembunuhan itu, maka pembunuhan itu gagal? Nggak jadi dia mati. Aku nggak jadi mati, nggak ada yang lihat. Berpikirmu salah, nggak begitu. Saksi, saksi kenapa? Ya, silakan. Saksi dibutuhkan untuk membenarkan sebuah peristiwa. Terus sekarang ada nggak saksi melihat Tuhan menciptakan alam semesta? Sabar dulu. Ketika alam, adakah saksi di Kejadian 1 ayat 1? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini kan siapa yang melihat itu? Siapa yang melihat? Sabar dulu. Yang melihat saksinya siapa? Pada saat itu manusia belum diciptakan. Siapa yang melihat? Benar nggak itu kejadian itu? Sabar dulu lah. Kau tanya sama aku, adakah manusia yang siapa saksinya? Saya nggak tanya manusia. Siapa saksinya yang melihat itu? Sabar dulu. Artinya Allah sendirilah pelaku dan dia sendiri saksinya. Allah sendiri. Ya, itu pintar. Itu pintar. Oke, sebentar dulu. Setiap pernyataan, baik di Alkitab atau di pernyataan di mana saja, itu disaksikan dulu. Wajib diragukan dulu sebelum si pembuat keterangan membuktikan bahwa dia bisa membuktikan dia pelakunya. Bahwa memang dia mampu menciptakan. Contoh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Aku kan gak ngelihat. Kalau memang Yesus nggak turun ke dunia dan membuat sebuah mujizat yang setimpal, kalau Yesus tidak membuktikan bahwa dia pencipta, maka aku pun meragukan keterangan Kejadian 1 ayat 1 itu. Belum tentu Allah itu baik. Sabar dulu. Saksinya siapa? Karena nggak ada saksi, maka Yesus ingin menyatakan semuanya bahwa akulah raja dari segala raja yang sesungguhnya, dengan menunjukkan kuasanya, dengan menunjukkan bukti real, bukan cuma cakap-cakap, omong-omong. Kalau cuma begitu-begitu aja, aku nggak percaya juga. Besok mending aku aja ngomong, pada mulanya Victor menciptakan langit dan bumi. Contoh nih ya, contoh. Aku deklarasi juga nih, ya sama seperti deklarasi Alkitab itu. Pada mulanya Victor menciptakan langit dan bumi. Wow, orang ketawa. Betul tuh Victor. Betul, aku bilang. Oke.
Kau disangsikan dulu cakapmu itu. Sekarang kalau kau menciptakan langit dan bumi, Victor, coba dulu kau buat detik ini kau ciptakan kodok datang di meja ini. Contoh gitu kan. Buatlah sebuah mukjizat, Victor, yang bahwa kau mampu mencipta. Entah mencipta apalah yang agak mukjizat itu. Kalau tidak ada kemampuan mencipta itu, maka itu bacotmu aja. Terus, jadi ada Yesus saksi nggak di situ? Bentar. Kenapa jadi Oke, ke Yesus ya? Kenapa jadi ke Yesus? Bentar. Cerita tentang Isra Mi'raj itu, cerita mukjizatnya itu termasuk udah luar biasa itu. Mampu seorang manusia hitungan semalam naik apa dia bisa sampai dia ke Yerusalem, naik apa dia itu kita pun bingung. Naik pesawat aja mungkin nggak, udah mungkin naik pesawat nggak mungkin. Pasti papa pakai kuasa ilahi. Pasti pakai kuasa di luar nalar manusia, maka sampai dia dari Mekah ke Yerusalem dan nyampe lagi dia ke langit ketujuh nih. Balik lagi dia semalam, udah kencang kali nih kalau naik pesawat nggak tahu lagi modelnya nih. Nah, tapi mukjizat ini pun kalau hanya Muhammad pelaku, dia yang naik, dia yang pergi, dia yang menceritakan, dia juga saksinya. Bagaimana kita bisa yakin? Kan bisa kita ragukan. Lucu kau yang ngomong, kau sendiri saksi, kau bersaksi atas dirimu sendiri, kesaksianmu bisa diragukan. Kan jadi begitu, karena dia sendiri yang bersaksi tentang dirinya sendiri. Gak ada orang lain yang bersaksi. Oke, baik. Nah, sekarang siapa saksinya Tuhan menciptakan langit dan bumi? Contoh, Yesus. Kenapa lari ke Yesus? Lucu abang ini. Bagaimana? Saya tanya penciptaan, Anda bahas Yesus. Begini aja deh, begini aja. Coba Anda lihat di dalam, sabar dulu. Anda lihat di kitab saudara, di kitab Ayub. Di kitab Ayub itu dikatakan, Ayub 26 nomor 11. Apa yang dikatakan di sana? Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Apa yang Anda tangkap dari dalil itu? Langit punya tiang? Tidak. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Itu kata-kata metafor daripada Ayub. Metafor. Sedangkan Al-Quran saya mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Langit ditinggikan oleh Allah tanpa tiang. Sekarang yang mana maha kuasa, Tuhan yang tadi atau Tuhan saya? Tuhanku lah. Tadi Tuhanmu mengatakan ada Tuhan yang kau pinjam itu katanya ada tiang langit. Tuhan yang kau pinjam. Ya itu Tuhannya Yahudi. Gini. Itu Tuhannya Yahudi. Sekarang coba. Mana yang berkuasa, Tuhan yang tadi atau Tuhan saya? Tuhanku lah berkuasa, bos. Mana tiang langit? Tunjukkan. Itu kan udah metafor, bukan maknanya sesungguhnya. Nah, apa yang dimaksud dengan tiang di situ? Kalau begitu. Itu kan makna daripada betapa hatiku takkan pilu. Gak bisa, Bung. Jadi Tuhanku menciptakan. Jangan kau maknakan tiang macam tiang broti, akan jadi salah lagi. Kata siapa kau memaknai itu adalah majas? Itu karena kamu tidak menemukan tiang langit. Harusnya kau mengatakan begini. Bukti adanya tiang langit, Bang Suma, pesawat Adam Air jatuh karena tabrak tiang. Begitu. Ngapain kok malu-malu? Tuhan saya mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alkafil ard. Itu Tuhan yang Maha Kuasa tuh. Nah, sekarang Anda meragukan Nabi Muhammad. Kan kita ini orang beragama, ada ruang iman. Ada ruang iman. Kalau seluruh mata memandang Nabi Muhammad melayang, nggak ada ruang iman. Orang semua akan tunduk berserah diri kepada Nabi Muhammad, menerima kenabiannya. Ada ruang iman berarti. Kalau tak ada lagi kemudian yang ditutupi atas mujizat yang terjadi, atas apa yang terjadi, tidak ada ruang iman. Sementara kejadian Isra Mi'raj itu adalah ujian iman, siapa yang percaya, siapa yang tidak percaya. Itu. Sementara Nabi Muhammad tidak pernah ke Yerusalem, Palestina. Datang seketika ditanya, apa yang kau lihat di sana? Diceritakan di sini gedungnya begini. Orang-orang semua takjub.
Dari mana dia tahu? Dia tidak pernah ke sana. Akhirnya apa? Orang beriman kepada beliau. Itu ruang iman. Oh. Jadi Anda tidak bisa. Bukankah peristiwa Isra Mi'raj nggak masuk akal? Kata siapa nggak masuk akal? Bagaimana mungkin masuk akalkah kau bodimu, materimu nyampe ke langit ketujuh dalam satu balik lagi ke sini berapa ratus juta kilometer? Di mana langit ketujuh itu, Juma? Aku tanya dulu kau, posisinya di mana? Jaraknya berapa kilometer dari bumi langit ketujuh? Tunggu. Dulu 500 tahun, 600 tahun yang lalu, ketika ada orang berkata besi beribu-ribu ton bisa berpindah dari Amerika ke Indonesia dalam waktu sekian jam, orang nggak ada percaya. Betul. Sekarang terjadi nggak? Terjadi pesawat. Nah, manusia sanggup mengangkat ribuan ton hanya dengan menggerakkan tangannya. Cik, cik, cik. Apalagi pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi ada jarak gak bagi dia? Tanya dulu kau. Apakah Muhammad pencipta langit dan bumi? Yang memperjalankan apakah dirinya? Allahmu. Nah itu. Sebentar. Itu. Tetapi ingat sebentar, kita nggak bisa lari dari hukum fisika bahwa Muhammad itu materi. Yang memperjalankan siapa? Sebentar. Kapal Garuda. Sebentar. Dengar Juma, bisa saja aku detik ini sampai ke Yerusalem dalam hitungan 1 detik dengan syarat aku harus jadi cahaya. Loh, masuk. Sekarang permasalahannya pencipta langit dan bumi itu yang memperjalankan Nabi Muhammad. Kenapa Anda nggak percaya? Dasarnya Anda dengar dulu. Kalau Tuhan, kalau yang Maha Kuasa berjalan itu, melakukan perjalanan itu aku percaya. Tetapi kalau manusia yang punya materi, tubuh materi begini, jika dia sebuah materi, maka dia harus tunduk pada hukum fisika. Elia naik ke surga nggak dengan fisik? Oh, di hadapan Elisa ada saksinya naik badai. Enggak, Anda kan berbicara mengenai fisik. Dia naik pakai fisiknya. Ya udah selesai, tamat sudah. Terus apa lagi? Apa lagi? Masalahnya nggak ada saksi. Muhammad tak ada saksinya. Ya itu aja masalahmu kan. Sekarang permasalahannya adalah siapa dan di mana Elisa menulis kalau dia melihat. Di mana Elisa menulis kesaksiannya? Oke, anggaplah. Di mana Elisa menulis kesaksiannya? Di mana? Di Alkitab ada Elisa itu menyaksikannya gurunya itu si Elia. Di mana Elisa menuliskan kesaksiannya? Kok pertanyaan receh gitu? Bukan itu pertanyaannya. Anda mendapatkan, sabar dulu. Anda mendapatkan cerita itu dari kitab pengkhotbah. Raja-raja. Raja-raja siapa yang nulis? Penulis kitab Raja-Raja? Ya sudah, kalau begitu penulisnya melihat nggak Elisa menyaksikan itu? Oh, belum tentu. Makanya selesai sudah. Selesai. Iya. Sekarang begini. Islam pun bisa ngarang beribu-ribu manusia di Arab tinggal disebut. Dengar. Tinggal disebut. Yang melihatnya siapa? Abu Bakar. Yang melihatnya siapa? Utsman bin Affan. Tapi Islam hak-hak batil-batil. Gak boleh ngarang sesuatu yang tidak terjadi. Ya kalau Nabi Muhammad sendiri yang merasakan itu, makanya Al-Quran mengatakan bahwa Allah lah yang menjadi saksi terhadap apapun yang ada pada diri Nabi Muhammad. Allah menjadi saksi. Iya. Allah jadi saksi. Yes. Bagaimana kita bisa mendengar keterangan saksi ini? Nah, coba Anda baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Tunggu dulu. Itu jawabannya. Dengarkan. Nggak bisa kau gunakan referensi mula dulu. Nggak boleh begitu. Itu namanya cocokologi. Tuhan menyampaikan kesaksiannya melalui firman-Nya. Karena Tuhan tunggu. Tuhan itu bukan makhluk kayak Tuhan lo.
Tuhan yang Nggak benar itu boleh. bukan makhluk. Jadi pernyataan-pernyataan Tuhan itu disampaikan melalui apa? Firman. Firman kan? Nah, Firman Tuhan. ya, sekarang Yesus mengatakan apa? Kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu dusta. Bapakku lah yang bersaksi tentang aku, bukan yang lain. Apa kata Yesus? Jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu tidak adalah benar. Sebab aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi adalah sah? Akulah yang menjadi saksi dan Bapakku lah yang menjadi saksi. Berarti 2. Sekarang Bapak makhluk atau bukan? Bukan. Bapa adalah roh. Makhluk lah itu. Bisa nggak? Fisik nggak? Roh nggak? Fisik nggak? Hah? Roh bukan fisik. Roh Bisa bukan nggak fisik. dilihat? Bisa nggak dilihat? Roh tidak bisa dilihat. Ya sudah, kenapa kau minta saksi yang dilihat? Bentar. Kita ingat, Bapa pernah berbicara ketika pembaptisan di Sungai Yordan. Ada suara terdengar dari langit. Inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Ya kan? Bapak pernah ngomong nih, bunyi suaranya, ada bersuara dia. Kutanya dulu kau, Allahmu pernah bersuara nggak? Nah, sekarang sebelum saya jawab itu, Yesus mengatakan apa di Yohanes 5:37? Kau tidak pernah, Bapa tidak bisa didengar suara yang tidak bisa dilihat. Mana yang betul? Nah, yang suara dekat aja. Ah, Yohanes berapa? 5:37. Bentar, kita buka aja, tenang aja kau. Yohanes Buka lah. 5:37 ya? Oke. Iya. Oke. Nah, biar nanti kita saling terangkan. Kau terangkan Iya. dulu sama aku, nanti kau tanya sama konfirmasi sama aku, Victor, benar nggak peneranganku itu? Kalau aku mengatakan tidak benar, lalu kau harus minta sama aku. Kalau tidak benar Victor keteranganku, sekarang kau yang terangkan Victor. Biar kita saling letakkan dulu seperti apa ayat ini. Ya, itu Biar kan jangan cuma karangan Jangan. orang itu. Silakan. Silakan kau baca. Nggak boleh begitu. Kau bilang ya memang ini kitab kami. Sebentar. Ya, kan karangan itu. Karangan orang. Kan tadi ku minta mana Tulisan. bukti? Ya, Mana terserah kau lah. bukti? Apa-apa. Mana Ayolah, bukti? nah. Yohanes 5 ayat berapa Juma? 37. 37. Kecil-kecil pula tulisanku ini. Sebentar ya. 30. 36. Iya. Bentar. 37. Iya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke. Nih. Aku tanya kau terangkan atau aku? Silakan kau terangkan. Oke. Tadi aku bilang ini bermula, kau lempar ayat ini bermula dari pertanyaanku tadi. Kutanyakan, Allahku, Bapa itu roh, ku bilang, dan dia pernah berbicara, berbicara dengan kata-kata yang jelas. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, kan gitu nih, ada cakap-cakapnya nih. Kutanya sama kau, cuma Allahmu pernah ngomong nggak? Ku bilang, kau bilang, bukalah Yohanes 5:37. Nah, apa sekarang sebelum apa yang ingin kau sampaikan sama aku atas ayat ini, atas pertanyaanku tadi? Yesus mengatakan, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku tidak pernah kau lihat dan tidak pernah kau Suaranya tidak dengar pernah. suara. Iya. Itu terus. Tanya dulu kau. Ayat ini ketika diskusi ini, dialog dua arah ini, dia ini berbicara dengan siapa ini Juma? Berbicara dengan orang-orang Yahudi pada saat itu, murid-muridnya. Kepada orang Farisi dan ahli Taurat sebagai Dan lawan murid-muridnya. Iya, betul. Bukanlah ini berbicara, dia ini ngomong ini dia ada berhadapan muka ini Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi, tahu, bukan pada tahu. murid-muridnya di belakang ini, bukan lawan Ada dialog. muridnya di situ. Ada muridnya di sana. Baca Yohanes 5. Alamak. Lawan sebentar dulu, lawan dialognya, lawan diskusinya ini adalah ahli Taurat dan orang Farisi, bukan murid-murid. Kepada murid-murid dia mengajari. Nah, dia ini mengatakan, maksudnya ini ku kasih kau penerangan secara gampang ya. Artinya gini, Juma
Bapak itu rupanya kau nggak pernah lihat Juma, dan suaranya pun Juma kau nggak pernah dengar. Artinya itu, Bapak, pernyataan itu terkhusus kepada lawan bicaranya pada saat itu. Kalau kita tanya, apakah Bapak itu di perjanjian lama, Bapak yang merujuk pada Elohim itu di perjanjian lama, tidak pernahkah Bapak itu ngomong sama Yakub? Tidak pernahkah Bapak itu ngomong sama Samuel? Pernah Bapak? Tidak pernahkah Bapak itu ngomong sama apa? Sama Adam? Pernah? Langsung Bapak Elohim ngomong sama Adam. Tanya jawab. Adam, di manakah engkau? Jawab Adam nih, macam ngomong di warung kopi. Aku di sini Tuhan, aku takut karena aku telanjang. Ngomong langsung ini, Tuhan kami ngomong, cakap macam warung kopi. Nah, kenapa kau malu Adam? Apakah engkau telah memakan buah yang kularang itu? Ini cakap-cakap, Allah cakap-cakap, ngomong Allah. Lalu Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itulah yang telah memberikan kepadaku, maka aku makan. Ngomong lagi Allah ini, Allah ngomong mulut ini, ngomong dia. Hawa sama perempuan itu. Hawa, kenapa kau makan buah itu Hawa? Ular itu yang menipu aku. Kutanya dulu kau, Allahmu pernah ngomong-ngomong nggak kayak gitu? Enggak. Dia enggak ini. Dia enggak langsung ngomong sama makhluknya. Melainkan melalui tabir, pewahyuan dan utusan malaikat. Di Sidratal Muntaha terjadi nggak dialog antara Muhammad dengan Allah? Terjadi. Apakah Allah ngomong kepada Muhammad? Ngomong. Dia bersuara? Bersuara. Berarti Allah mau bersuara? Iya, suara. Berbicara seperti kita ini saling dipahami? Bahasa Tuhan dengan bahasa kita beda. Berarti Allah mau pernah bersuara? Yes. Tapi kau bilang Allahmu tidak diserupakan dengan apapun. Loh, Anda lihat monyet bisa bersuara, Anda juga bisa bersuara. Apakah Anda serupa dengan monyet? Berarti Allahmu pernah berbicara ya? Oke. Iyalah, berfirman. Dia punya sifat. Maka jangan kalam. artinya kau bilang. Cuman, Karena aku gini juga, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Berbeda makhluk. Enggak serupa dengan makhluk. Dialog. Berarti terjadi dialog antara Allah dengan Muhammad di Sidratul Muntaha. Kan Yes. betul. Hasil dialognya apa isinya? Perintah untuk bersyahadat dan perintah sholat. Mempersaksikan Perintah dirinya untuk ibadah. Perintah bersyahadat dan perintah untuk sholat, kan gitu? Yes. Produk daripada pulangnya Muhammad ini adalah sholat 5 waktu, kan begitu kira-kira ini? Benar. Benar. Adanya perintah sholat 5 waktu. Apakah ada Allah dalam diskusi itu memerintahkan kepada Muhammad untuk bersolat 5 waktu? Iya. Perintahnya ada. Apa kata-kata Allah kepada Muhammad tentang sholat ini? Dia diperintahkan untuk ibadah, sholat, lalu dia menyaksikan, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Buka adalah. ayatnya, di mana ada perintah sholat 5 waktu dalam apa itu? Di dalam dialog itu? Tidak dikatakan bahwasanya 5 waktu di dalam ayat suci Al-Quran. Tetapi Bukalah ayatnya biar kita buka tunggu dulu, layar aja. sabar dulu. Di dalam konsep Islam itu, tidaklah layak kemudian Allah itu berbicara langsung dengan manusia. Melainkan melalui perantaraan 3. Wahyu, tabir, dan juga utusan, malaikat, Roh Kudus. Jadi ketika Anda mengatakan bahwasanya datang kepada ini, datang kepada Adam, itu bukan bukti. Saya tanya dulu, apakah Musa berbicara langsung dengan Elohim? Berbicara Langsung? Berarti kitab Kisah Para Rasul 7 itu bohong? Bukan bohong, kau yang memahaminya salah. Salah lagi. Kau yang akalmu Salah lagi. Akalmu yang nggak sanggup mencerna itu, kau bilang bohong. Kau yang nggak paham. Di situ dikatakan malaikat datang menyatakan diri kepada Nabi Musa. Aku pula yang tidak paham. Kau baca Kisah Para Rasul 7 nomor 35, nomor 38, nomor 53. Kau baca itu. Di situ malaikat. Malaikat yang datang.
Oke gini, dari dialog kita ini, aku tanya dulu kok, dari dialog kita agak panjang ini, apakah kau mau mengatakan, apakah kau setuju bahwa Tuhanmu dengan Elohim adalah Tuhan yang sama? Kalau berbicara mengenai Tuhannya Bani Israel dalam hal ini nabi-nabi, yes sama. Bentar. Sama. Sama ya. Al-Quran saya mengatakan itu. Allah Subhanahu wa taala adalah sama dengan Elohim. Benar? Kalau Al-Quran berbicara dengar kalau dulu. aku menjawab gini, Dengar jadi dulu. gini, nah kan, Saya kau bilang tidak sekarang kau bisa. berbelit-belit. Saya tidak bisa kau giring Tuhan-Tuhanan yang dibuat oleh kitab terjemahan. Kau jangan aja saya gila kayak kau. Kau mengklaim Tuhannya Yahudi sah, tapi saya tidak. Saya harus berdasarkan Al-Quran saya, Bung. Saya harus berdasarkan Al-Quran. Saya bukan Kristen yang menyembunyikan dewa Roma Athena yang mereka sembah dengan nama Tuhannya Yahudi. Sorry. Saya bukan Kristen penyembah dewa-dewa yang menutupi kedewaan yang mereka sembah dengan menggunakan Tuhannya Yahudi. Maaf, saya katakan kepada Anda maaf. Jadi kalau Anda mengatakan apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Allah SWT berdasarkan Al-Quran, ya sama. Berdasarkan Al-Quran sama. Oke? Tetapi saya tidak bisa mengatakan berdasarkan perjanjian lama, karena itu bukan kitabnya Nabi Musa. Saya berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran, yes. Tapi berdasarkan buku-buku terjemahan-terjemahan dari Barat itu, saya tidak mengatakan ya. Udah kuterangkan tadi panjang lebar tentang Allahnya perjanjian lama, Allah orang Adam itu ngomong-ngomong dia langsung, cakap-cakap dia. Dan berjalan-jalan dia apa di taman itu berjalan-jalan. Tanya lu kau. Mati dong Adam. Mati dong Adam. Sabar. Mati dong Adam. Nah, aku tanya dulu, apakah Tuhanmu sama dengan Tuhan orang Yahudi itu? Kalau di dalam Al-Quran iya sama. Sekarang kau ingin menilai, dengar dulu. Sekarang kau ingin menilai Tuhanku yang sama itu pakai Bible-mu. Pret. Di dalam Al-Quran percakapan terjadi terhadap Nabi Adam. Terjadi. Terhadap malaikat. Terjadi. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikat dan seterusnya. Terjadi percakapan, tetapi sekali lagi saya katakan Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51 tidaklah pantas kemudian Allah berbicara langsung dengan manusia kecuali melalui 3 perantaraan: wahyu, tabir, malaikat. Itulah makanya di dalam Keluaran 33:20 tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan bisa hidup, nggak ada. Mati. Jadi yang ditemui Adam itu malaikat. Yang ditemui Musa itu malaikat. Itu. Kalau yang terjadi terhadap Musa tabir. Sama seperti Nabi Muhammad tabir. Nabi Musa pun demikian tabir. Tidak bisa kemudian manusia langsung bertemu dengan Tuhan, bicara langsung dengan Tuhan, melainkan melalui tabir. Itu fakta. Allah berbicara kepada Nabi Musa dari balik tabir. Tidak langsung Tuhan berbicara kepada Musa. Makanya di dalam Kejadian Kisah Para Rasul 7 yang saya Kisah Rasul 8 yang saya maksudkan tadi itu Kisah Para Rasul 7 35 38 53 malaikat yang datang dalam semak duri berbicara menyampaikan Torah kepada Nabi Musa. Catat itu. Oke? Sampai di situ paham? Nah, begitu saudaraku. Gimana? Jadi gini lah, kayaknya kita nggak jumpa kita pembicaraan. Kayak kau masih apa? Berbelit-belit kau, nggak tegas kau menjawabnya. Artinya kamu lucu. Ketika berbicara tentang Tuhan, kau mau pakai ini? Ya nggak bisa, Bung. Saya harus pakai Quran. Saya bukan Kristen.
Nggak yang mampu pakai kau Tuhannya. menjawabkan kitabmu Juma. Nggak bisa. Apa? Saya membaca dalil kitabku. Kau sanksi menjawab. Jangan, orang benar itu menjawab dengan tegas dan lugas. Kau ada mencela-mencela. Saya kan udah mengatakan samamu berdasarkan Kau Al-Quran macam-macam- iya. Berdasarkan Al-Quran iya. sanksi. Aku tanya kau. Sekarang aku tanya kau Alamak. tegas. Berdasarkan- Apakah Tuhanmu adalah Tuhannya orang Yahudi? Iya. Oke. Ini ma'akum. Aku Tuhan bersama dengan Bani Israel. Yahudi dalam arti Bani Israel. Terus apa masalahnya? Cuman kalau kau menjadikan kemudian Tuhan yang dimaksud melalui Bible-mu, saya nggak 9.000 mau. orang ini. Saya nggak Semua- mau. Kenapa? Teman-teman Kenapa? Muslim, Tuhannya orang Muslim adalah Tuhannya orang Yahudi, ya kan Cuma? Berdasarkan Quran, siapapun yang beriman dari orang Yahudi, orang Nasrani, Sabi'in, siapapun yang beriman kepada Allah, kan jelas itu. Berarti satu sisi. Jadi kenapa kau bilang orang Yahudi kafir-kafir? Kalian mau apa? Semua akan datang seorang Yahudi menanggung dosa orang Muslim sebesar gunung. Kok bisa begitu? Orang Tuhannya sama. Kok ngapain kayak gitu turun ayat kayak gitu? Lu, Sama saya Tuhannya. tanya dulu samamu, apakah orang Yahudi semuanya beriman? Loh, Tuhan kalian sama. Sekarang apakah semuanya beriman? Tuhan antara dengarkan ada dulu. kejanggalan itu. Dengarkan. Jangankan Itu. Tuhannya orang Yahudi, kamu yang menyembah anak orang saja, Tuhanmu dan saya sama. Kau diciptakan Tuhan yang sama dengan saya. Catat itu. Kamu aja yang menyembah sama makhluk mantan mayat. Kau yang menyembah kepada mantan mayat. Tuhan itu cuma satu. Yang menciptakan ente, menciptakan saya, menciptakan orang Yahudi, Tuhan itu satu. Apakah Tuhanmu dengan Tuhanku adalah Tuhan yang sama? Kalau berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, jelas sama. Tapi berbicara mengenai sembahan, tidak sama. Apakah apakah kita satu Tuhan? Kalau berbicara mengenai pencipta langit dan bumi, jelas kita satu Tuhan. Tapi berbicara mengenai sembahan, antara sembahanmu dengan sembahanku tidak sama. Kau sembahanmu mantan mayat. Sabar. Ya, kau yang harus sabar. Kau yang harus sabar. Tuhanmu Yesus. Apakah Tuhanmu Yesus? Tidak dong. Tapi Tuhan sama. Bahlul. Aku tegaskan ya. Bahlul. Tuhanku Udah kau bukan turun, Tuhanmu. kau turun, kau bego, kau dongok, kurangi makan babi. Jangan kau gila permanen, kau di bawah. Jelas-jelas Tuhan itu satu. Yang menciptakan kau bukan Yesus. Yang memberikan rezeki kau bukan Yesus. Yang memberikan oksigen bukan Yesus. Kau yang salah Tuhan, kau yang salah sembah. Tuhan itu memang satu.